modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya sambangi. Ia adalah salah satu ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terlama di Indonesia. 2007 sampai 2015, 8 tahun. Ada sejumlah peristiwa yang ia teliti dan ia investigasi. Di antaranya adalah Adam Air hingga terakhir adalah Air Asia. Saya akan menemuinya di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Marsikal Muda Purnawirawan Tatang Kurniadi. Selamat siang, Jenderal Pak Tatang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik. Mas? Aduh, luar biasa ini. Pasti banyak yang pangling ini. Saya nggak kenal ini. Boleh buka sedikit izin, Jenderal? Wah. Ya, jangan panggil jenderal lah. Pak Tatang. Iya, Pak Tatang. boleh. Ini saya akan tunjukkan dulu, saudara, pada saat Pak Tatang menjadi ketua KNKT. Seperti ini. Pak Tatang, banyak kemudian peristiwa yang Pak Tatang lalui dari sisi KNKT. Dibuka dengan peristiwa Adam Air pada saat menjabat, lalu kemudian diakhiri dengan peristiwa Air Asia pada waktu itu. Dua-duanya kebetulan sama, menghujam ke laut dan kemudian crash, hancur. Apa yang bisa Pak Tatang sampaikan di sini? Saya kira kalau melihat luas wilayah Indonesia, kebanyakan lautan ya, hampir 3 juta kilometer dibandingkan dengan daratannya yang 2,5 juta kilometer. Potensinya pesawat yang jatuh di atas Indonesia itu mempunyai potensi jatuh di air. Ya. Sehingga dalam beberapa workshop internasional disebutkan mereka yang mempunyai wilayah lautan dilewati oleh penerbangan internasional ya harus siap untuk mengatasi accident yang jatuh di air. Begitulah kira-kira. Dan itu tantangannya ya. Itu tantangannya. Saya ingin sedikit masuk ke investigasi Air Asia KZ 8501 pada waktu itu tahun 2015 bulan Januari. Pada sistem kendali yang kemudian bermasalah, artinya tidak bisa kemudian radar travel limiter. Ini terlalu teknis, tapi intinya bahwa ini kaitan dengan sistem kemudi atau sistem kendali yang kemudian berakhir pada menghujam ke laut. Bagaimana proses investigasi pada waktu itu hasilnya? Itu didapat kesimpulan ada satu yang terkait dengan sistem kemudi begitu ya, yang itu radar limiter itu. Yeah. Dan kemudian kelanjutannya ada suatu salah kendali kontrol gitu ya, karena komunikasi antara pilot dengan kopilot yang berasal dari soal istilah begitu. Harusnya ya. nanjak malah Harusnya push forward begitu. Oke, Kali naik. ini pull gitu, ada keterangan pullnya. Kalau pull tarik Iya. gitu ya, barangkali si co-pilot salah itu. itu yang kemudian terkait dengan sistem kendali. Tapi ada keretakan di ekor pesawat Ya, yang terkait betul. dengan flight control atau sistem kendali pesawat. Ya sebenarnya itu malfungsi semacam itu dalam sistem pesawat biasa terjadi ya. Inspeksinya harus inspeksi yang tertentu karena itu kan naik ya ke atas, tidak inspeksi daily inspection untuk terbang gitu. Oke. Nah, mungkin kelalaian di situ ada. Ada kelalaian dari sisi pengawasan, bisa juga. Bisa juga itu ya, atau dari pabrik itu kan harusnya bagian di situ nggak boleh ada yang retak. Iya, iya. Kalau saya mundur lagi, Adam Air dan sedikit maju dari Air Asia, pesawat Lion Air pada tahun 2018. Semua yang menghujam ke laut pasti terkait dengan flight control atau sistem kendali di pesawat. Jadi kalau menurut saya begitu ya, pilot itu sudah siap untuk emergency ya, untuk emergency. Kecuali sesuatu emergency yang fenomenanya baru buat dia gitu. Nah sehingga saya menarik kesimpulan hal-hal yang baru itulah yang belum dipelajari, yang banyak menjebak pilot begitu ya. Saya ingin tanya berdasarkan pengalaman karena Pak Tatang juga lama kemudian menjadi penerbang TNI Angkatan Udara, lalu kemudian terakhir menjadi ketua KNKT termasuk yang terlama di Indonesia 8 tahun. Mesin mati pun pesawat komersial atau mungkin pesawat militer semuanya itu masih bisa kemudian untuk didaratkan dengan selamat. Kita punya contoh misalnya pesawat Garuda Indonesia yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo. Jadi pesawat itu terbang karena mesin ya. Ya. Tetapi pada saat mesin tidak bisa hidup, Semuanya tidak misalnya? bergerak ya, itu ada yang namanya gliding, sejauh dia punya sayap ya. Iya. Dan berapa bebannya akan pasti bisa ya. Tinggal dia di bawah sudah punya enggak itu Iya. landing site-nya begitu ya. Laut termasuk landing site. Landing site daripada jatuh begitu lebih baik ditching ya. Mungkin pilihan itu. Jadi mesin mati semuanya sekalipun seharusnya masih bisa mendarat dengan darurat dengan selamat. Kalau dia bisa dikendalikan dari atas ya itu. Iya. Nah permasalahannya kan kita melihat kebanyakan ada yang masuk ke laut begitu. Betul. Tadi kita bicara soal mesin mati, maka
secara sistem tetap bisa mendarat dengan darurat dan dengan selamat, walaupun semua mesin mati. Kalau cuaca buruk, seburuk apapun misalnya, apakah bisa diantisipasi? Pilot menghadapi cuaca ya, itu sudah terbiasa. Nah, cuaca berbahaya atau tidak, apakah itu cumulonimbus, di dalamnya ada partikel-partikel elektrik, itu bisa didetek oleh radar. Nggak akan mungkin mendadak datang begitu, walaupun kira-kira dalam 10 menit sih pasti saja ya. Kalau saya yang terbang itu kadang-kadang dikepung dalam waktu 10 menit itu. Nah, tapi kalau pilot itu untuk menyalahkan cuaca, kalau menurut saya gitu, rasa-rasanya agak-agak mungkin itu. Karena bisa diantisipasi. Bisa dihindari, ya. Baik. Artinya, ini saya harus menyimpulkan, bukan untuk satu pesawat atau beberapa pesawat, tapi semuanya. Yang paling dikhawatirkan adalah kerusakan pada sistem kendali di pesawat. Itu yang kemudian bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Nah, sistem kendali itu namanya juga kendali ya. Itu membuat pesawat itu bisa dikendalikan oleh kita. Bisa dikomando oleh kita kemana. Tapi kalau sistem itu tidak berjalan, malfungsi ya, itu satu masalah. Itu salah satu ya, buat penerbang banyak itu. Mesin mati masih bisa dikendalikan, cuaca buruk masih bisa diantisipasi, tapi sistem kendali yang bermasalah belum tentu bisa diatasi. Tergantung datangnya ya. Kalau datangnya mendadak begitu dan suasana untuk mengatasinya juga terdesak gitu, itu malah bisa menambah waktu untuk sampai bisa mengendalikan itu. Dan semua itu bisa diantisipasi kalau semua sensornya, semua pendeteksinya normal. Tapi kalau tidak normal, maka tidak tahu dalam posisi berapa yang bisa membahayakan pesawat itu dan juga pilot serta semua. Ya, karena itu ukurannya kalau di atas detik ya, detik gitu. Terima kasih, Marsikal Muda Purnawirawan Tatang Kurniadi, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi 2007-2015. Salam. Bagaimana dengan pengawasan transportasi udara, khusus di transportasi udara, terutama di tengah pandemi, yang kemudian ada pesan ketika kemudian pesawat tidak dioperasionalkan selama 7 hari misalnya, maka akan ada kemungkinan kegagalan mesin salah satunya. Itu kan Teknik modifikasi cuaca. saya akan menelisiknya eksklusif